Assalamualaikum teman-teman. Okay, so guys, how are you today? Are you feeling good? Gimana kabarnya? Apakah kalian merasa lagi happy, lagi seneng, lagi excited nih karena kita mau belajar bahasa Inggris? Atau mungkin nothing special? Gak ada yang spesial, biasa-biasa aja. Oke, pokoknya kita harus tetap semangat ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang expression of ability and willingness. Oke, bersama saya Ma'wa Nailul Izzah. Dan semoga setelah menonton video ini kita jadi lebih mengerti nih apa sih expression of ability and willingness ini, dan tentunya yang paling penting kita semua bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar lebih jauh nih tentang expression of ability, kita kenali dulu nih pengertiannya. Jadi apa sih expression of ability itu? Oke, dari kata expression. Expression itu dalam bahasa Indonesia berarti ungkapan, atau dalam sehari-hari kita mengenal dengan ekspresi gitu ya. Cukup mengatakan dengan ekspresi gitu. Sedangkan ability dalam bahasa Indonesia berarti kemampuan. Jadi expression of ability adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sesuatu. Nah, expression of ability ini tidak hanya berupa pernyataan, tapi juga bisa berupa pertanyaan. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari expression of ability. Yang pertama, ada asking for someone's ability, menanyakan kemampuan seseorang. Nah, contoh kalimat yang bisa dipakai adalah can you do it? Can you make an ice cream? Do you think you can do it on time? Are you able to finish the duty? Is she able to sing that song? Selanjutnya kita punya expressing ability to do something, ungkapan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi kalimat yang dipakai dalam expressing ability to do something ini adalah yes, I can, I could, yes, I can do it, I'm able to do it, I feel sure he was able to. Next, kita punya expressing incapability to do something, ungkapan ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, sorry, I can't do it. I don't know how to do it. I don't think I can solve the math problems. I'm not good at playing piano. I don't have ability to swim. I'm not competent in. I won't able to. Oke, sekarang waktunya teman-teman untuk practice. Silakan menirukan ulang beberapa expression yang ada pada. Oke teman-teman, kita akan menyimak dialog berikut ini. Kemudian kita akan menganalisis mana saja yang merupakan expression of ability. Oke, silakan disimak dengan baik. My car can't run more than 80 km per hour. It was able to run 150 km per hour before. Can you check it? Let me check the engine and see what can I do. Can you fix the problem? Well, I'll try my best and let you know the result. Oke, jadi di sini ada Adit dan seorang mekanik atau tukang mesin. Nah, Adit mengeluhkan bahwa mobilnya mengalami masalah. Nah, kemudian dia bertanya kepada sang mekanik, apakah sang mekanik bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dia bertanya dengan menggunakan asking for ability. Ekspresi apa itu? Ya, can you check it? Kemudian sang mekanik menjawab, let me check the engine and see what can I do. Oke, baiklah, biarkan saya memeriksa mesin dan
melihat apa yang bisa saya lakukan. Kemudian Adit bertanya lagi, tentunya dengan menggunakan asking for someone's ability. Can you fix the problem? Dapatkah kamu menyelesaikan masalahnya? Nah, jadi pada dialog ini kita menemukan dua expression of asking for someone's ability. Apa itu? Yang pertama ada can you check it? Kemudian yang kedua ada can you fix the problem? Setelah belajar tentang expression of ability, sekarang waktunya kita belajar tentang expression of willingness. Jadi apa sih expression of willingness itu? Expression of willingness adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan suatu keinginan atau kesiapan untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk mengungkapkannya kita dapat menggunakan kata will untuk bentuk present tense atau menjadi waktu sekarang, dan would untuk bentuk past tense atau menunjukkan waktu. Oke, mari kita simak. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara merangkai kalimat expression of willingness. Nah, berikut terdapat pola umum dari expression of willingness. Oke. Bentuk positif. Nah, rumusnya adalah subject plus will atau would plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. For example, Rudy will make a cup of coffee. Mana yang menunjukkan expression of willingness? Ya, ada kata will di sana. Rudy will make a cup of coffee. Rudy akan membuat secangkir kopi. Yang kedua, I would come to your house yesterday. Aku akan datang ke rumahmu kemarin. Jika pada kalimat pertama tadi dia menggunakan ekspresi will, maka pada kalimat kedua ini dia menggunakan would karena tensesnya berupa past tense. Yang pertama tadi dia berupa present tense. I would come to your house yesterday. Aku akan datang ke rumahmu kemarin. Selanjutnya ada bentuk negatif yang berarti tidak. Nah, tensesnya adalah subject plus will atau would plus not plus verb 1. For example, Rudy will not atau will not ini bisa kita singkat dengan won't make a cup of coffee. Rudy won't make a cup of coffee. Rudy tidak akan membuat secangkir kopi. Pada kalimat negatif ini berarti bahwa seseorang sedang tidak bersedia atau tidak ingin melakukan sesuatu. Oke, next, contoh yang kedua, bentuk negatif dari bentuk positif yang pertama. Ada I would not come to your house yesterday. I would not come to your house yesterday. Aku tidak akan datang ke rumahmu kemarin. Simpel sekali, kita hanya cukup menambahkan not setelah will atau would. Kemudian dilanjutkan dengan verb 1. Selanjutnya ada bentuk interrogatif atau tanya, kalimat tanya. Masih sangat simpel, kita hanya perlu memindahkan will-nya. Jika pada kalimat positif dan negatif, will atau would terletak setelah subjek, maka pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will dan would berada di depan, kemudian diikuti oleh subjek dan verb 1. For example, kalimat positif Rudy will make a cup of coffee dalam bentuk kalimat tanyanya menjadi will Rudy make a cup of coffee? Will Rudy make a cup of coffee? Yang artinya, akankah atau maukah Rudy membuat secangkir kopi? Kemudian ada, would I come to your house yesterday? Would I come to your house yesterday? Akankah aku datang ke rumahmu kemarin? Silakan kepada teman-teman untuk membuat satu kalimat, kemudian kalimat itu dijadikan menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan berdasarkan rumus yang ada, rumus yang telah dijelaskan. Oke, silakan mencoba. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pola umum atau rumus bagaimana cara membuat kalimat expression of willingness. Nah, berikut ini adalah beberapa expression tentang asking for willingness dan showing willingness. Yang pertama ada asking for willingness, meminta kesediaan.
beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan untuk asking for willingness ini adalah sebagai berikut. Will you come to my home? Will you clean the table for me? Would you like to go in with me to my uncle's house? Would you help me to prepare the dinner? Will you close the window please? Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari asking for willingness. Oke, selanjutnya ada showing willingness, menunjukkan kesediaan. Jadi ketika seseorang bertanya kepada kita, tentunya dengan menggunakan kalimat pada asking for willingness ini, nah ini adalah responnya. Jika kita bersedia, maka kita bisa menggunakan respon seperti berikut. Yang pertama ada yes, I will go. Sure, why not? Of course I would. With pleasure, I don't have any activities now. Yes sir, I will. Selain contoh yang tertera pada video, tentunya masih banyak lagi expression yang digunakan untuk show it. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang expression of ability and expression of willingness, bagaimana cara menyusun kalimatnya, serta seperti apa contoh-contoh penggunaannya. Nah sekarang tugas kalian adalah menganalisis ungkapan apa saja yang ada pada dialog tersebut. Jadi kalian harus mencari tahu mana saja kalimat yang menunjukkan expression of ability dan mana kalimat yang menunjukkan expression of willingness. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat. Oke, bagaimana belajar bahasa Inggrisnya hari ini teman-teman? Apakah menyenangkan? Semoga video yang telah teman-teman tonton dan materi yang sudah teman-teman pahami bisa membawa kemanfaatan bagi diri teman-teman sekalian, khususnya dalam pengembangan penguasaan bahasa asing. Dan jangan lupa untuk selalu practice agar ilmu yang sudah kita pelajari semakin melekat pada diri kita. So, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.